perspektif Islam. Nah, ketiga hal ini sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari pun kita sering menerapkannya dalam lingkungan kampus, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam memandang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Nah, demokrasi ini adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam Islam memang tidak ada istilah demokrasi secara langsung, tapi Islam mengenal konsep syura atau musyawarah. Nah, musyawarah berarti berdiskusi bersama untuk mencari keputusan yang terbaik, bukan keputusan yang hanya menguntungkan satu belah pihak. Contohnya ketika di kelas akan menentukan ketua kelas atau memilih tema acara kelas. Sebelum memutuskan, biasanya siswa ini memberikan kesempatan untuk berpendapat setelah dilakukan musyawarah ataupun voting. Nah, selama proses tersebut dilakukan dengan jujur, adil, dan tetap menghargai, maka hal itu sesuai dengan nilai-nilai pada Islam. Contoh lainnya adalah ketika di dalam keluarga ingin menentukan tujuan liburan, ayah, ibu, anak-anak berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, semua anggota keluarga merasa dihargai. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat harus disertai dengan tanggung jawab. Misalnya, saat memberikan kritik kepada seseorang, kita harus tetap menggunakan bahasa yang sopan, tidak menghina, tidak menyebarkan fitnah. Jadi, kebebasan tanpa memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, materi selanjutnya ada kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang pemimpin bukan hanya orang yang memiliki jabatan tinggi, tetapi siapapun yang diberi tanggung jawab untuk memimpin orang lain. Nah, seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, amanah, adil, bijaksana, serta mampu teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin yang sangat baik. Beliau selalu mendengarkan pendapat para sahabat, tidak membedakan perlakuan terhadap orang kaya maupun miskin, dan selalu mengutamakan kepentingan umat dibanding kepentingan pribadinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketua kelas memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dari dosen kepada teman-teman. Jika ada perubahan jadwal kuliah, ketua kelas harus menyampaikan informasi tersebut dengan jujur dan tidak memilih-milih siapa yang ingin diberitahu nih. Contoh lainnya, seseorang ketua organisasi kampus harus mampu membagi tugas secara adil kepada seluruh anggotanya. Jangan sampai hanya teman dekat yang mendapatkan tugas ringan, sedangkan orang lain mendapatkan tugas yang lebih berat. Pemimpin yang baik akan memperlakukan semua anggotanya secara adil. Nah, dalam keluarga pun terdapat kepemimpinan nih. Orang tua bertanggung jawab membimbing anak-anaknya agar menjadi pribadi yang baik. Sementara sebagai anak, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menaati orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, kita juga merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri nih. Misalnya, mampu mengatur waktu belajar, menjaga perkataan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lalui. Materi selanjutnya yaitu penegakan hukum dalam perspektif Islam. Nah, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan rasa aman di tengah masyarakat. Dalam Islam juga, hukum harus
ditegakkan secara adil tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang. Artinya, siapapun yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum hanya karena tuduhan ataupun prasangka. Contohnya, di kampus terdapat aturan mengenai kuliah dan pengumpulan tugas. Jika ada mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas, maka semua mahasiswa mendapatkan konsekuensi yang sama sesuai aturan. Dosen tidak boleh memberikan perlakuan berbeda hanya karena mahasiswa tersebut merupakan orang yang terkenal maupun punya kepentingan sendiri. Contoh lain adalah aturan lalu lintas. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, semua pengendara wajib berhenti, baik itu masyarakat biasa maupun pejabat. Hal ini menentukan bahwa aturan berlaku bagi semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari pun, penegakan hukum juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak mencontek saat ujian, tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin, menjaga kejujuran saat mengerjakan tugas, serta menaati tertib di kampus. Jika seseorang memiliki kesadaran untuk menaati aturan, maka kehidupan akan menjadi lebih tertib dan damai. Sebaliknya, jika banyak orang melanggar aturan dan hukum tidak ditegakkan secara adil, maka akan muncul ketidakadilan yang dapat merugikan banyak orang. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum ini saling berkaitan. Demokrasi mengajarkan pentingnya musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Kepemimpinan mengajarkan amanah, tanggung jawab, dan keteladanan, sedangkan penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat menerapkan 3 hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, aktif berdiskusi dengan sopan saat kerja kelompok, bertanggung jawab ketika menjadi ketua kelompok, menaati aturan kampus, serta selalu bersikap jujur dalam semua tindakan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.